Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Tidak baik, pada saat ini, Xiaoyan merasa ada sesuatu yang salah. Ekspresinya tiba-tiba menyusut, seluruh tubuh memicu napas api yang tak ada habisnya, dan kilatan melesat ke arah skala warna. Kailin sekarang dibatasi oleh kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python, dan dia tidak bisa menguapkan kekuatannya sendiri sama sekali. Kailin dalam keadaan seperti itu, di mata klan jahat di luar dunia, seperti wanita lemah tanpa kekuatan untuk memegang ayam, dan dapat dibunuh sesuka hati. Jika Anda terkena orang ini, akhirnya mungkin sangat menyedihkan. Merobek, bayi iblis mungil ini baru saja terbang menuju Kailin, dan di sepanjang jalan ada mulut jelek dengan taring ganas. Tetapi serangannya tidak membuat Kailin menjadi penghalang. Karena pada saat ini, di depan Kailin, nyala api oranye emas yang mempesona naik perlahan, membentuk penghalang api yang tebal, mencegat tubuh mungil bayi iblis dalam kehampaan. Bahkan pada jarak tertentu, bayi iblis itu dapat mencium bau jantung yang berdebar-debar darinya. Api seperti itu terlalu kuat, api suci, serangan jahat bayi iblis itu benar-benar dikeluarkan oleh api Xiaoyan. Segera, jari-jari kakinya yang putih dan lembut berdiri di seberang kekosongan altar, dan taring yang dalam menyembur keluar dari wajahnya, menatap Xiaoyan dengan ketakutan. Napas manusia ini tampaknya lebih menakutkan daripada siapapun yang pernah dia tangani sebelumnya. Klan berekor 9, bukankah yang terkuat adalah patriark yang masuk ke sini sebelumnya? Orang itu telah berubah menjadi makanannya sendiri, dan sekarang kekuatan Xiaoyan bahkan lebih menakutkan daripada patriark klan berekor 9. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika serangan itu diselesaikan, Xiaoyan dimarahi dengan wajah tegas. Melihat adegan ini, Daiki tidak bisa tidak memahami beberapa hubungan halus antara keduanya. Aku baik-baik saja. Orang ini seharusnya mengendalikan teknik pengendalian jiwa khusus. Hati-hati. Kepala Cailin bergoyang untuk beberapa saat, hanya untuk merasakan bahwa jiwanya baru saja mengalami banyak trauma, dan dia segera mundur ke samping bersama Diki. Kakak perempuan, akankah saudara Xiaoyan dalam bahaya? Orang ini sangat kuat. Tampaknya karena beberapa kekuatan genetik dari 6 ekor, ada keseriusan di wajah cantik Daiki, dia bisa merasakan kekuatan aneh yang menembus jiwa bayi iblis, jadi dia sangat khawatir dengan situasi Xiaoyan. Jangan khawatir, orang ini kuat. Cailin tidak khawatir dengan kekuatan Xiaoyan. Mei Mei perlahan menatap patung batu dari rubah iblis berekor 9 dalam keadaan tenang. Seolah-olah dia ingin menemukan beberapa petunjuk tentang kekuatan dari 10 warna langit menelan piton. Tuan api suci, kalau begitu bermainlah denganmu. Ledakan, suara itu baru saja jatuh, dan di sekitar bayi iblis, kekuatan tak terlihat yang sedikit ilusi menyebar seperti tandus, dan ternyata ruang ini dipenuhi dengan jejak pembusukan dan korosi. Kekuatan puncak reinkarnasi lapis kelima, energi sihir di sini. Penjara penekan setan kelima, penjara bayi jahat setan jiwa. Kamu adalah dewa setengah jahat ekstrateritorial yang ditekan, bayi iblis bermata jahat. Melalui beberapa penilaian sederhana, Xiaoyan akhirnya menentukan identitas sebenarnya di sini. Itu tidak terlalu kecil, mata hitam iblis mata jahat bayi Gubo yang tidak terpengaruh, sedikit berkedip dengan cahaya aneh yang memikat hati orang. Sinar cahaya ini sangat kuat, tapi Xiaoyan mencium aura yang sangat berbahaya darinya. Kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 5 lapis orang ini, dikombinasikan dengan kekuatan jiwa yang baru saja melangkah ke alam Ascension Immortal. Kekuatan jiwa yang ditampilkan olehnya benar-benar membuatnya merasa takut sedikitpun. Pencapaian kekuatan jiwa orang ini sangat kuat, beberapa kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Mata jahat, bayi setan mata jahat juga sepertinya merasa bahwa nyala api di tubuh Xiaoyan tidak sederhana. Sepasang pupil gelap, seluruh tubuh ditutupi dengan udara suram yang menembus, dan ada banyak darah jahat di pupil, bahkan jika Anda melihatnya sedikit, kekuatan jiwa dalam tubuh akan bergetar. Segera, istana spiritual 8 lantai di tubuh Xiaoyan melonjak bersama, dan sepertinya dia merasakan ancaman besar. Aliran energi jiwa yang stabil menyebar, mengisi ruang di sini samar-samar. Ini memang teknik manipulasi jiwa yang sangat kuat. Xiaoyan menatap mata jahat di depannya, telapak kakinya terbanting ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba riak jiwa yang tak terlihat meraung dan mendidih. Setelah itu,
Bahkan Cailin merasa bahwa rasa penindasan yang kuat perlahan menyapu tubuh Xiao Yan dan menyebar. Kekosongan di belakang Xiao Yan perlahan menjadi bengkok, dan sepasang mata menyala, yang seluruh tubuhnya dilindungi oleh api, berdiri diam di belakangnya. Dari kejauhan, tampaknya sangat biasa, tetapi bukankah mata api suci yang terlindung oleh api suci adalah yang paling sederhana? Kamu juga kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary. Menarik, ini benar-benar menyenangkan. Pada saat ini, wajah bayi iblis bermata jahat itu tiba-tiba menjadi aneh dan serakah. Pada saat yang sama, kekosongan di depan bayi iblis bermata jahat tiba-tiba berputar, dan pusaran hitam besar muncul tanpa peringatan. Di pusaran, energi iblis mengerikan menembus langit, dan di dalamnya ada mayat bertulang putih raksasa. Di atas mayat, kepala kerangka hitam perlahan mengungkapkan aura yang sangat suram. Catatan, melihat pemandangan ini, bayi iblis bermata jahat itu mencibir, dan mata jahat yang mengandung paksaan besar perlahan-lahan disuntikkan ke mata tengkorak hitam itu. Dalam sekejap, kerangka-kerangka ini tampak menjadi hidup dalam sekejap, dengan sentuhan paksaan spiritual melintas di seluruh tubuh. Tulang putih dan kepala kerangka dikelilingi oleh sinar cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti mayat binatang buas yang baru saja merangkak keluar dari neraka, memancarkan gelombang menakutkan yang membuat orang berdebar-debar. Bahkan fluktuasi semacam itu berbeda dari pembangkit tenaga jahat yang pernah ditangani Xiao Yan di masa lalu, karena itu adalah fluktuasi kekuatan jiwa. Sungguh kemampuan manipulasi jiwa yang mengerikan. Melihat adegan ini, sudut mata Xiao Yan bergerak sedikit. Kekuatan jiwanya beberapa kali lebih kuat daripada bayi iblis bermata jahat, tetapi dalam kendali kekuatan jiwa, dia hanya menggunakannya untuk memperbaiki pil obat. Adapun metode jiwa menyerang, Xiao Yan hampir bisa dikatakan sebagai terbaik, orang luar. Jiwa, roh mayat jahat, ekspresi bayi iblis bermata jahat itu acuh tak acuh, seolah-olah dia perlahan-lahan membuat sketsa semacam serangan penghancuran yang mengerikan. Dewa setengah jahat ini adalah metode yang menakutkan. Cailin menoleh di kejauhan, dan tentu saja dia bisa merasakan paksaan mengerikan yang melingkupi sosok kerangka raksasa itu. Kekuatan serangan jiwa, tidak terlihat dan tidak berwarna, membuat orang sulit untuk diwaspadai. Mata api suci, melihat adegan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, mata api suci perlahan melintasi kekosongan dan meledakkan kerangka raksasa itu. Membunuh, bayi iblis bermata jahat melihat pemandangan Xiao Yan dengan senyum muram di wajahnya, dan segera mengeluarkan kata dingin. Saya melihat bahwa di kehampaan yang awalnya tenang, ada ledakan riak energi yang samar, dan sinar jiwa yang hampir terintegrasi sempurna dengan kehampaan itu berkedip-kedip. Serangan jiwa, tidak terlihat dan tidak berwarna, hampir tidak mungkin ditangkap dengan mata telanjang, apalagi melawannya, ledakan. Serangan jiwa kuat yang muncul dari bayangan kerangka raksasa menghantam arah Xiao Yan tanpa penyimpangan, dan mata Xiao Yan sedikit menyusut, turun. Itu terlihat menakutkan. Xiao Yan, melihat pemandangan yang begitu aneh, Cailin mau tidak mau mendengus dingin, dan tangan giok ramping itu benar-benar berputar secara langsung, seolah-olah dia ingin menggunakan kekuatan ular sanca menelan 10 warna untuk bergerak. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, Xiao Yan masih akan kempes di tangan bayi iblis bermata jahat itu. Ini hampir tidak mungkin, kekuatan jiwa yang bagus, sayang sekali. Retakan, meskipun tubuh Xiao Yan sedikit rusak, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan itu tidak mempengaruhi tembakan Xiao Yan sama sekali. Selama perubahan sidik jari pesawat ulang-alik jarak pendek ditampilkan, dan dalam sekejap mata, sosok Xiao Yan yang terluka tiba-tiba berubah menjadi kabut putih dan menghilang di sini. Dalam sekejap mata lagi, sosok secepat hantu muncul di sekitar bayi iblis bermata jahat, melambai dengan kekuatan di seluruh tubuhnya, langsung mengabaikan penyumbatan bayangan kerangka raksasa, dan mata api suci diam-diam menghadap ke bayi iblis bermata jahat yang dekat, ditekan, dihapus. Tidak, pada saat ini, ekspresi yang tidak dapat dipercaya memenuhi wajah bayi iblis bermata jahat, dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi ketakutan. Orang yang baru saja dia pukul hanyalah tiruan jiwa. Selain itu, meskipun serangan jiwa yang digunakan Xiao Yan sekarang tidak kuat, kekuatan suci yang menggabungkan 7 jenis api suci membuat bayi iblis bermata jahat merasakan aura dingin kematian untuk pertama kalinya. Ledakan, badai api yang membakar menyapu,
dan sosok kerangka raksasa dan bayi iblis bermata jahat langsung dimusnahkan olehnya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan dan tekanan dari api suci menyebabkan dia tidak memiliki perjuangan apapun. Kamar. Bang, setelah kedua tubuh itu benar-benar musnah, aura gelap dari cahaya hitam keluar kemana-mana, dan segera kekuatan menelan yang agung dari tubuh Xiao Yan benar-benar memenuhi ruangan itu. Napas ini agak aneh, jadi jangan buru-buru menelannya. Melihat ini, Kailin sedikit khawatir. Jangan khawatir, itu tidak akan menggangguku. Setelah berbicara, dia memurnikan dan melahapnya, tetapi kekuatan jiwa yang sekuat bayi iblis bermata jahat yang baru saja memasuki batas kenaikan, untuk Xiao Yan saat ini, peningkatannya bisa dikatakan minimal. Peluang. Masalahnya telah diselesaikan, dan patung batu berekor 9 bisa dipanggil. Ketika Xiao Yan selesai menangani masalah ini, dia menoleh untuk melihat Daiki. Ya, Daiki mengangguk, dan kemudian bayangan rubah berekor 9 ilusi merangkak keluar dari belakang tubuh halus. Tepat setelah aksinya jatuh, patung batu yang tampak seperti benda mati tiba-tiba bersinar di depan tubuhnya. Gelombang kuno sejak zaman kuno, sedikit demi sedikit. Leluhur, kupu-kupu berdoa di sekitar seolah-olah ditekan oleh gravitasi yang tak terhitung jumlahnya. Saat suara gadis itu jatuh, di seluruh dunia cermin, suara sunyi dari zaman kuno tiba-tiba keluar, samar-samar mempengaruhi hati sanubari ketiganya. Tampaknya di bawah suara semacam ini, jiwa-jiwa di tubuh mereka sedikit terguncang olehnya, dan ada rasa kantuk yang samar dalam sekejap. Tampaknya semua yang ada di depan Anda terlalu ilusi seperti mimpi indah. Rubah iblis berekor 9, sampai kekuatan ini bertemu, sosok energi yang bermartabat dan elegan muncul dari patung batu altar. Penampilan dan sosok wanita ini sebenarnya sama dengan iblis berekor 9 yang diukir dari patung batu, dan bahkan lebih hidup dan menarik. Wanita itu mengenakan jubah dan rok seputih salju. Penampilan di wajahnya yang cantik berbeda dari sikap dingin Cailin yang tinggi. Sebaliknya, itu penuh dengan fluktuasi yang mempesona, menawan, dan mempesona. Tampaknya di antara kerutan dan senyumnya, ada semacam kekuatan halus perlahan menyebar, diam-diam mengikis dan mengendalikan pikiran semua orang. Jika Anda tidak memperhatikan sedikit, saya khawatir itu akan dikendalikan oleh penangkapan jiwa. Senior adalah jiwa yang sangat dalam. Tiba-tiba, seluruh tubuh Xiao Yan melonjak, dan dia menggelengkan kepalanya setelah menjadi pintar, dan berkata dengan kekaguman di dalam hatinya. Sosok di depannya seharusnya hanya klon energi sisa, tetapi Xiao Yan mampu secara samar-samar merasakan kekuatan yang tepat dari monster kuno dan rubah iblis berekor 9 sebelum kematiannya. Seharusnya sekitar tahap reinkarnasi ke-6, meskipun kekuatan jiwa yang terakhir mungkin baru saja melangkah ke alam Ascension Immortal, Xiao Yan masih iri dengan metode kontrol jiwa yang unik. Sekarang di Xiao Yan, atribut api memiliki api suci, dan keterampilan bertarung elemen api secara alami tidak perlu dikhawatirkan. Mereka yang dapat mencapai kategori seni abadi atas hampir tak ternilai harganya, ini juga membuat Xiao Yan cukup bermasalah. Bagaimanapun, meskipun berbagai atributnya bagus, sumber daya dan waktu yang perlu diinvestasikan di dalamnya jauh lebih banyak daripada yang lain. Tentu saja, pembayaran dan pengembaliannya proporsional. Apakah kamu mengendalikan generasi muda Senggian? Wanita rubah iblis berekor 9 menatap Xiao Yan di bawah dengan mata lembut dan berkata dengan lembut. Tetapi bahkan dengan sikap yang terakhir, ada godaan lembut dalam kata-kata. Godaan? Jika konsentrasi tidak cukup, saya khawatir mudah untuk mengikuti cara yang terakhir. Leluhur, kami di sini untuk warisan Anda, dan senjata tirani Anda. Melihat wanita rubah iblis berekor 9 yang berdiri tegak di depannya, Daiki memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya, dan dia bahkan sedikit menahan tekanan darah dari binatang iblis dan berkata, dia tahu bahwa jika dia ingin meningkatkan statusnya di dunia iblis, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Dan kekuatan ini, saya takut hanya warisan dari rubah iblis berekor 9. Saya pikir Anda berbakat, tetapi warisan saya bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah oleh siapapun. Wanita berekor 9 berbicara sesuka hati, dan kata-katanya sepertinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Leluhur, aku bisa, pada saat ini, Daiki menunjukkan pemandangan yang berbeda dari masa lalu, dengan lembut mengulurkan tangan gioknya yang ramping dan memeriksa posisi wanita berekor 9.
mencoba menahan tekanan dalam darahnya, menunjukkan tekadnya. Sebelum memutuskan warisan yang kutinggalkan ini, ada satu hal lagi. Moto leluhur klan berekor 9 kami tidak pernah menerima orang luar. Apalagi garis keturunan berekor 9 yang tidak teratur di tubuhmu. Tampaknya 2 orang di sekitarmu bukan orang baik. Begitu suara itu selesai, seluruh kekosongan tiba-tiba menjadi bengkok. Mata wanita berekor 9 itu berkedut dengan tenang, seolah-olah ada kekuatan aneh yang mekar, dan dia memandang Xiao Yan dan keduanya dengan waspada. Keduanya dipenuhi dengan tekanan yang sangat kuat pada saat yang sama, menyebabkan dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan dengan kekuatan yang tersisa. Fluktuasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Senior benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Meskipun kami bukan anggota klan ekor 9, kami telah membuat kesepakatan dengan King Luan yang lebih tua, dan kami tidak mendobrak tempat ini dengan gegabah. Saya datang ke sini dengan sebuah permintaan. Alis Xiao Yan terentang, menyentuh tubuh halus Kailin, dan dia mengucapkan kata demi kata. Aku tidak tahu ada apa denganmu. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, wanita berekor 9 itu juga menyipitkan matanya. Aku tidak tahu apakah para senior tahu hal semacam ini. Ini adalah kekuatan dari 10 warna langit menelan piton. Segera, wanita berekor 9 berseru, matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan yang langka, seolah-olah dia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Piton menelan 10 warna. Mendengar kata-kata wanita berekor 9, wajah kecil Daiki menjadi marah, dan tubuhnya yang halus terpelintir dengan kaku, dan ada ekspresi ketakutan di matanya, dan dia tidak bisa tidak memproyeksikan sisik warnanya. Saya melihat sinar warna-warni cahaya perlahan-lahan berlama-lama di sekitar tubuh Kailin saat ini, dan pada saat menonton, tekanan darah dari atasan mengejutkan tubuh Daiki Jiao. Tekanan darah yang agung itu sepertinya bisa menghancurkan dirinya sendiri dengan mudah. Tampaknya orang yang berdiri di depannya bukan lagi wanita yang dingin sama sekali, tetapi keberadaan yang menakutkan dengan monster kejam yang berada di tubuhnya. Bagaimana kamu memiliki kekuatan seperti itu? Wanita berekor 9 itu memiliki ekspresi serius. Matanya menciut erat, dan dia menatap Kailin, bahkan nada suaranya menjadi sangat heran. Saya adalah raja dari keluarga Medusa, dan secara kebetulan, saya mendapat jejak kekuatan ular sanca menelan yang berwarna-warni. Kailin dan Xiao Yan saling memandang, tanpa penghindaran di mata indah mereka langsung saling berhadapan. Piton menelan 10 warna. Aku tidak menyangka klon jiwaku bisa melihat binatang purba seperti itu. Setelah beberapa saat, wanita berekor 9 itu sedikit menyipitkan matanya, dan memutar telapak tangannya dengan lembut, seolah-olah dia sedang mendesak sesuatu. Ledakan, dengan tampilan sidik jari wanita berekor 9, Kailin tiba-tiba memiliki aura setan mengerikan merayap keluar. Halo 10 warna baru saja muncul, dan itu berubah menjadi bayangan ular 10 warna di bawah tatapan beberapa orang di atas. Melalui lingkaran energi warna-warni itu, Xiao Yan bisa melihat bahwa sisik ular 10 warna di tubuh bayangan ular itu tampaknya perlahan-lahan berputar dan jatuh. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Kailin, yang selalu tenang, dipenuhi keringat di dahinya, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar, bahkan mata dan jiwanya tampak ditelan oleh semacam makhluk, mencoba mengendalikan dirinya sendiri. Semua pikiran. Senior, apakah ada cara untuk memecahkannya? Melihat penampilan Kailin seperti ini, Xiao Yan bertanya dengan suara yang sedikit tertekan. Kekuatan dari 10 warna langit menelan piton, itu seharusnya menggerogoti kekuatanmu, vitalitasmu, kan? Bahkan roh ular yang menyertaimu di dalam tubuhmu telah ditelan olehnya. Apakah yang aku katakan salah? Setelah tes sederhana, mata wanita berekor 9 menjadi lebih cerah. Jelas, dia masih tahu sesuatu tentang piton menelan langit berwarna 10. Hanya dalam beberapa saat, dia menyimpulkan beberapa masalah. Apa yang dikatakan para senior itu sangat benar. Pada saat ini, Kailin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita berekor 9 itu beberapa kali lagi. Jelas, hal-hal yang dia coba sembunyikan dengan keras, semuanya terlihat olehnya sekilas. Rubah iblis berekor 9 ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Apa, semua roh ular yang menyertainya ditelan? Kenapa kamu tidak menyebutkan hal yang begitu besar kepadaku? Mendengar kata-kata wanita berekor 9 itu, dada Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi amarah, dan kelopak matanya tidak bisa menahan untuk berdetak kencang. Dalam keluarga Medusa,
Pentingnya roh ular yang menyertainya terbukti dengan sendirinya, yang sebanding dengan keberadaan hati manusia. Ular spiritual yang menyertai semuanya ditelan oleh kekuatan 10 warna. Ini mungkin bencana bagi Kailin. Bagaimanapun, kunci kemajuan dan transformasi keluarga Medusa adalah mengandalkan ular spiritual yang menyertainya, jelas merupakan kunci untuk mengekang promosi kekuatan dan keselamatan jiwa Kailin. Kamu memiliki terlalu banyak hal di pundakmu. Aku tidak ingin kamu terlalu khawatir, aku baik-baik saja. Gigi Kailin sedikit menggigit sudut bibirnya, dan jejak kekuatan 10 warna perlahan ditekan ke tubuhnya. Namun, tubuh Kailin terus gemetar, tentu saja, langkah mudah seperti itu akan menghabiskan banyak uang. Apakah kamu baik-baik saja? Bukankah itu ketika kita melihatmu lain kali? Bagaimana kamu memberitahuku untuk menjelaskan kepada Xiao Xiao dan yang lainnya? Melihat dua orang yang tiba-tiba bertengkar di depan mereka, wanita berekor 9 dan Daiki tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Oke, bukankah orang ini masih dalam masalah? Kamu telah datang ke sini, dan kamu telah datang ke tempat yang tepat. Meskipun itu tidak dapat sepenuhnya diselesaikan di sini, tidak apa-apa untuk mengurangi penundaan untuk sementara. Wajah wanita berekor 9 sedikit berubah, dan kemudian matanya tertuju pada ruang cermin ini. Juga minta para senior untuk menunjukkannya dengan jelas. Xiao Yan mengangguk, ini adalah metode penempaan jiwa di kursi ini. Menempanya dengan jiwa untuk sementara dapat menekan kekuatan 10 warna di tubuhnya, tetapi jika Anda ingin menyelesaikannya sepenuhnya, saya khawatir Anda harus pergi ke pusat dunia iblis, tetapi tempat itu, saya takut kamu hanya bisa mengandalkan keberuntunganmu sendiri. Lagi pula, tempat itu, bahkan Master Dunia pun tidak bisa memasukinya. Ingatan wanita berekor 9 tampaknya agak tidak lengkap, ketika dia menyebutkan pusat dunia iblis, seluruh dirinya menjadi aneh. Pergi, jiwa, tempa, dalam kehampaan cermin yang awalnya tenang, semburan riak energi tak terlihat tiba-tiba muncul. Energi jiwa yang agung berbeda dari kekuatan jiwa yang telah ditampilkan Xiao Yan sebelumnya. Kekuatan aneh yang unik untuk gadis ekor. Kekuatan baru saja dicurahkan, dan mudah untuk sepenuhnya mengembangkan tempat ini menjadi danau jiwa. Puff, tubuh Kailin sedikit melayang di udara, dan kemudian fluktuasi jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju tubuhnya yang halus. Ada kepulan asap. Namun, di bawah tindakan wanita berekor 9, bayangan ular 10 warna yang tidak aktif di atas tubuhnya yang halus hancur dan hancur sedikit demi sedikit. Merobek, dalam sekejap, cahaya 7 warna dan kekuatan 10 warna pada tubuh Kailin terus menyatu, seolah-olah mereka terlibat dalam semacam pertarungan diam. Kekuatan 7 warna Sky Swallowing Python sepenuhnya dikendalikan oleh Kailin sejak benua Douki, tetapi perbedaan antara 10 warna Sky Swallowing Python dan 7 warna tampaknya hanya kekuatan 3 warna. Perbedaannya seperti jurang. Apa? Waktu seperti ini telah berlangsung lama, di mana Kailin telah menempel di hatinya, tidak peduli seberapa mengerikan metode penempaan jiwa ini, tidak ada jejak ketakutan. Tidak lama kemudian, Kailin terkejut di antara anggota badan dan tulang di tubuh, dendam, kekuatan reinkarnasi, yang telah disegel dan dipadatkan oleh kekuatan 10 warna, benar-benar menunjukkan jejak aliran lambat saat ini. Metode penempaan jiwa wanita berekor 9 sebenarnya untuk sementara mengekang kekuatan Python menelan langit 10 warna. Meski hanya sementara, Anda harus tahu bahwa untuk mengekang penyebaran dan erosi kekuatan 10 warna, Kailin telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak mungkin. Berhasil, kekuatan jiwa Xiao Yan terus-menerus mengawasi situasi di tubuh Kailin, menonton perubahan terakhir, tinjunya yang terkepal tidak bisa membantu melonggarkan. Kekuatan dingin dan kejam yang mengerikan. Bahaya sementara diselesaikan untuk Kailin, tetapi hantu energi di sekitar wanita berekor 9 tampak lebih ilusi, seolah-olah itu akan benar-benar menghilang di sini setiap saat. Jelas, metode penempaan jiwa yang tampaknya sederhana barusan menghabiskan hampir semua kekuatan yang tersisa. Terima kasih senior, Kailin perlahan jatuh ke tanah, merasakan kekuatan yang perlahan pulih di tubuhnya, bibir dan giginya segera melonjak. Pada saat wilayah api tak berujung, Kailin diam-diam mencoba banyak metode, tetapi tidak dapat menahan kekuatan si Chai. Sekarang wanita berekor 9 itu begitu mudah diselesaikan, kekuatan pria ini tidak boleh diremehkan. Seharusnya tidak ada masalah dalam waktu singkat. Selanjutnya, ini adalah warisan dan tiranku. Begitu suara itu jatuh,
patung batu berekor 9 yang berdiri di atas altar tiba-tiba berdengung, dan energi yang agung dan menakutkan naik ke langit, berdengung. Cahaya putih salju yang lembut perlahan-lahan miring ke bawah dari wanita berekor 9. Tiba-tiba, klon energi ini tampaknya telah menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya. Seluruh sosok itu menjadi ilusi, redup, dan benar-benar menghilang setelah beberapa saat. Cahaya seputih salju meledak dari posisi di mana sosok itu menghilang, dan menyapu langsung ke arah patung batu berekor 9 dengan kecepatan yang menakutkan, seperti kunci energi yang membuka harta karun di dalam patung batu. Hanya dalam beberapa saat, getaran kuat menyebar dari patung batu, seolah-olah kekuatan terakhir wanita berekor 9 itu memanggil beberapa hal kuno yang tersembunyi di patung batu. Di atas patung batu berekor 9, seluruh tubuh bergetar, dan setelah beberapa saat, dua benda kuno muncul dari dalam patung batu, tergantung di udara, perlahan mekar dengan aura menakutkan kuno. Melihat ke atas, itu adalah bola cahaya putih salju murni, yang tampaknya mengandung kekuatan monster yang menakutkan dan mempesona. Hantu samar berekor 9 bercokol di atasnya, seolah-olah menjaga kekuatan besar dan mendalam ini. Hal semacam ini jelas merupakan kekuatan warisan yang ditinggalkan oleh rubah iblis berekor 9. Jika tidak ada darah dari keluarga rubah berekor 9, sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Adapun Daiki, meskipun yang terakhir bukan anggota klan berekor 9, ia memiliki hitam ajaran 6 ekor di bawah Xiaolong Lang, tidak sulit untuk menelan alam, dan tujuannya mungkin adalah warisan ini. Tuan Xiaoyan, benda ini, Daiki menatap Xiaoyan dan mereka berdua, dan buru-buru bertanya. Warisan rubah iblis berekor 9 ini adalah tujuan akhir dari perjalanannya. Kamu bisa mengambil benda ini. Namun, ada banyak prasangka di antara klan berekor 9. Selain itu, tempat ini penuh dengan energi iblis yang tak ada habisnya, dan aura jahat di penjara penindas iblis telah dimusnahkan. Lebih baik mundur di sini dan menyadarinya, itu juga hal yang baik. Xiaoyan menatap Daiki dengan tatapan serius, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tentu saja, kesempatan semacam ini tidak akan dirampas secara paksa. Peluang pewarisan pada level ini tidak terlalu berguna bagi Xiaoyan yang saat ini berada di level reinkarnasi ke-6. Terima kasih, Tuan Xiaoyan. Ketika Daiki mendengar kata-kata itu, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia diam-diam mengulurkan tangannya untuk menggenggam kelompok cahaya putih salju yang mempesona. Ada juga beberapa kekuatan yang hampir homolog di tubuhnya, melonjak bersama. Tanpa ragu-ragu, Daiki duduk bersila langsung, mendesak kekuatan garis keturunan monster di tubuhnya untuk melahap dan menyerap warisan. Melihat penampilan bahagia Daiki, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk melihat kelompok cahaya lain di atas patung batu. Di sisi lain, adalah sebuah kotak batu. Kotak itu hanya seukuran lengan, tetapi seluruh tubuhnya tertutup rapat, dan tak terhitung pasang mata majemuk yang tergambar di seluruh tubuh. Jika tidak ada kecelakaan, yang tersembunyi di dalamnya adalah tiran peringkat 9 di antara 10 tiran teratas di dunia iblis, mata jiwa iblis. Hal ini, Xiaoyan dengan lembut menggenggamnya di tangannya, dan sentuhan jiwa yang panas keluar. Seorang tiran memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika digabungkan dengan beberapa orang kuat yang menggunakan teknik pupil, kekuatannya akan membuat jantung berdebar. Aku tidak perlu, dan kamu berjanji pada orang lain. Cailin sepertinya merasakan beberapa pemikiran hati-hati Xiaoyan, dan langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Cailin tahu pikiran Xiaoyan. Suner memiliki gagak emas berkaki 5 dan api suci. Yun Yun mengendalikan api suci dan pedang kaisar surgawi Taiji. Dia dan Mu Yingying adalah satu-satunya yang tidak memiliki senjata suci di tangan mereka. Batuk-batuk-batuk, ditolak oleh Cailin dengan sangat cerdik. Xiaoyan tertawa datar, dan kemudian meletakkan kotak batu berisi senjata tirani, dan pikiran lain di benaknya langsung dimusnahkan. Aku tahu maksudmu, tapi benda ini, aku tidak bisa mengendalikannya. Benda ini seharusnya adalah nenek moyang dari klan berekor 9, mata dari jiwa iblis yang menyertai rubah iblis berekor 9. Meskipun klan Medusa kami juga dapat menggunakan teknik murid, tetapi sebagian besar roh dari klan berekor 9 menawan, dan kami cantik, yang dikendalikan Dusha adalah racun yang paling yin dan jahat di dunia. Kesombongan dari 10 warna langit menelan piton sepertinya tidak mengizinkanku untuk mengendalikan senjata yang mendominasi ini. Melihat kebaikan langkah Xiaoyan,
Cailin hanya bisa tersenyum dan menceritakan situasinya. "Yah, perjalanan ke dunia iblis. Aku tidak tahu apakah aku bisa membantumu menemukan artefak yang berguna. Ayo pergi, oke, karena istana iblis ekor 9 sudah selesai, ayo keluar dulu." Penatua King Luan, untungnya tidak dipermalukan. Xiao Yan dan Cailin meninggalkan aula iblis ekor 9 dan kembali ke gedung tinggi gedung Star Ziting dalam sekejap, tetapi saat ini, selain King Luan ekor 9, ada banyak pembangkit tenaga listrik berekor 9, dengan tampang buruk. Pembangkit tenaga listrik ini semua menatap diri mereka sendiri dengan sengit, kekuatan mereka semua melayang di sekitar tingkat reinkarnasi tingkat pertama ke tingkat reinkarnasi tingkat ketiga, dan mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat di tempat lain. Untuk sementara, suasana di sini menjadi sangat aneh. Itu memang mata jiwa iblis. Lelaki tua itu berterima kasih kepada Xiao Yuzu di sini. King Luan berekor 9 dengan cepat mengambil kotak batu yang diserahkan oleh Xiao Yan, dan berkata dengan gembira setelah menggunakan teknik rahasia klan berekor 9 untuk dijelajahi. Satu hal lagi, kuil iblis ekor 9 sebenarnya adalah penjara penindas iblis kelima di dunia 1000 besar. Kuil itu menekan dewa setengah jahat, patriarkmu telah jatuh, dan tubuh serta jiwamu hancur. Xiao Yan berbicara dengan sedikit kasihan, jelas membantu orang lain sampai akhir. Kekuatan 10 warna di tubuh Cailin telah ditekan untuk sementara oleh rubah iblis berekor 9. Dengan melakukan itu, dia secara tidak langsung membantu keturunannya. "Omong kosong apa?" Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, sekelompok pria kuat di belakang Jiwei King Luan mendengus dingin, dan fluktuasi energi tak terlihat tiba-tiba muncul dari kekosongan di sekitar loteng. "Kemarilah, seret aku ke bawah dan tangan itu sesuai dengan aturan klan. Tuan Xiao Yu akan menjadi tamu terhormat klan berekor 9 kami di masa depan. Jika seperti ini hari ini, jangan salahkan aku karena tidak bersimpati." Saat Xiao Yan hendak bergerak, dia menyaksikan bayangan hitam dengan kekuatan yang layak muncul, menangkap beberapa pria kuat dengan mata yang buruk. "Karena perjalanan ini sudah berakhir, kita tidak mengganggu lagi, selamat tinggal." Xiao Yan juga sangat menyukai tindakan Jiwei King Luan, tetapi dia telah menghabiskan banyak waktu di sini, dan sekarang rencananya adalah untuk kembali ke stasiun Serigala Naga Iblis Hitam sesegera mungkin. Kekuatan 10 warna tidak akan pernah berakhir. "Tuan Xiao Yan, tunggu sebentar, mungkin saya tahu cara menekan sepenuhnya, atau memperbaiki kekuatan ini dan menggunakannya." Tepat saat Jiu Tai King Luan dan Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal, sosok Daiki tiba-tiba tersapu keluar dari istana iblis ekor 9. Munculnya suara ini membuat semua orang melihat ke atas dan membuang muka. Dengan perhatian semua orang, lapisan cahaya seputih salju tiba-tiba muncul di tubuh Daiki Jiao. Sinar cahaya putih salju tercurah, mata Daiki berkedip sedikit, dan dia menatap Xiao Yan dan semua orang di depannya sambil tersenyum. Senyum itu sebenarnya perlahan mengandung aura menawan yang tak tertahankan. Sangat cepat, Xiao Yan melihat aura Daiki dan mengerutkan kening. Sekarang, perasaan yang diberikan Xiao Yan tidak berbahaya, tapi itu pasti tidak bisa diremehkan. "Daiki, sudahkah kamu menerima warisan Tuan 9 ekor? Melihat pemandangan ini, beberapa orang tingkat tinggi berekor 9 di sekitar King Luan berekor Jiu sedikit tergerak. "Yah, itu telah diterima, tapi kekuatan besar ini tidak dapat disempurnakan untuk sementara waktu." Setelah Daiki selesai berbicara, ada aura mempesona dan menawan di matanya yang indah, dan dia menatap Xiao Yan lagi. "Daiki, apa yang baru saja kamu katakan?" Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan suara yang dalam. "Saya tidak tahu Tuan Xiao Yan, tetapi apakah Anda pernah mendengar tentang salah satu tempat aneh di dunia iblis, Gua 4 Gajah?" Kupu-kupu berdoa dengan mata yang indah, dan tersenyum. 4 gua gajah. Xiao Yan sedikit mengernyit, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, hatinya tampak ragu-ragu. Xiao Yan sudah mendengar tentang misteri Gua 4 Gajah, tetapi sekarang hal itu dikatakan dari mulut Daiki, ditambah dengan sisik warna kompleks yang mengejutkan di sampingnya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan takjub. "Kamu sebenarnya tahu tentang Gua 4 Gajah?" Pada saat ini, ekspresi ketakutan muncul di wajah Cailin yang selalu tenang dan cantik. "Ada banyak rumor tentang Gua 4 Gajah di dunia iblis kita. Tetapi kita hanya tahu bahwa itu adalah tempat teraneh kedua di dunia iblis. Itu juga merupakan tempat dengan peluang dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya."
Daiki saling memandang, menatap Cailin dengan tenang, dan sepertinya melihat melalui beberapa pemikiran di hati Cailin. Tuan Xiaoyan, apakah Anda masih ingat Kaisar Iblis? Daiki kemudian terus menambahkan, yang ke-16 di daftar api suci, pemilik api iblis surgawi. Kenangan mengalir seperti mata air, dan Xiaoyan langsung menyembur. Pada awal dunia iblis, meskipun Xiaoyan memperoleh banyak kekuatan Kaisar Iblis, seperti keterampilan bertarung Kaisar Iblis, tetapi api suci yang awalnya dikendalikan oleh Kaisar Iblis ini menghilang. Ada banyak rumor tentang Gua Empat Gajah, tapi menurut warisan dari Rubah Iblis Ekor 9, sepertinya ada sesuatu di sana yang bisa digunakan untuk menyempurnakan kekuatan 10 warna. Ada banyak resep, meskipun peringkatnya hanya di puncak surga peringkat 8, tetapi memiliki banyak efek magis pada orang dewasa ini. Dan mengandalkan warisan Tuan 9 ekor, sepertinya aku merasakan keberadaan resep dari Tuan ini. Ketika Daiki mengatakan ini, dia tidak terus berbicara, tetapi diam-diam melihat posisi Cailin. Ketika Cailin mendengar Daiki menyebut kata obat, tubuhnya yang semula damai sedikit bergetar. Jelas, dia tidak bisa membayangkan bahwa warisan Rubah Iblis berekor 9 benar-benar membawa misteri seperti itu. Bagaimana dengan resepnya? Pada saat ini, persepsi jiwa Xiaoyan yang tajam juga merasakan sesuatu, dan berkata langsung. Tidak, Cailin menggelengkan kepalanya sedikit, matanya malu. Membawanya keluar, janji. Setelah beberapa pertanyaan, Cailin menggigit gigi peraknya dengan ringan, dan mengeluarkan gulungan kuno kekuningan dari cincin itu. Puncak tingkat surga tingkat 8, pil pencairan jiwa peremajaan. Menyembuhkan kekuatan almarhum, ramuan suci yang menyatukan jiwa. Xiaoyan langsung mengendalikan resep di tangannya, dan kekuatan jiwa yang agung miring, menyapu efek dan hal-hal lain. Masih ada satu bahan obat terakhir, tapi hal semacam itu terlalu sulit ditemukan. Pada saat ini, Cailin jelas tidak berniat untuk terus menyembunyikan Xiaoyan, dan alisnya melebar. Apa? Xiaoyan sepertinya memperhatikan, dan alisnya berkerut. Inti ajaib. Cailin menggelengkan kepalanya, tetapi ketika dia menyebutkan dua kata ini, dadanya penuh sesak. Pemurnian ramuan obat kelas 8 tidak lagi membutuhkan inti sihir, dan hanya perlu disempurnakan dengan kekuatan langit dan bumi. Bagaimanapun, Xiaoyan adalah seorang apoteker kelas 9 yang asli, jadi dia tidak bisa menahan nafas lega. Tapi resep ini berbeda dengan pil obat biasa. Cailin menggelengkan kepalanya tiba-tiba, jelas dia telah meneliti resepnya dengan seksama. Tunggu, apakah ini, 7, kelas reinkarnasi lapis ke-7? Inti iblis binatang tak tertandingi lainnya. Matanya sedikit tertuju pada resep kekuningan dan sederhana, dan dia melirik beberapa tempat penting yang lebih tidak jelas. Tetapi mata Xiaoyan menyusut dengan keras untuk pertama kalinya. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu seperti ini sebelumnya? Sadar akan kekhawatiran Cailin, Xiaoyan memarahi dengan wajah tegas. Ternyata dia telah menemukan cara untuk menyembuhkan dan menggabungkan kekuatan dari 10 warna langit menelan piton. Dia hanya membutuhkan inti sihir dari Samsara Warcraft lapisan ke-7. Inti iblis dari binatang tingkat reinkarnasi lapis ke-7 hampir sama menakutkannya dengan Kaisar Iblis. Bahkan dengan Xiaoyan hari ini, saya khawatir ini tidak akan berhasil dibunuh. Yang paling penting adalah tidak ada jejak monster super ini sama sekali. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menemukan Kaisar Iblis, dan dia berkata, pinjamkan inti iblismu untuk menggunakannya. Meskipun hilangnya inti sihir tidak akan membuat Kaisar Iblis dan monster dan binatang buas lainnya benar-benar jatuh. Itu juga akan melukai sumbernya. Jika Anda ingin berkultivasi dan pulih di masa depan, saya khawatir Anda pasti akan mengalami bencana. Di antara Gua Empat Gajah, apakah ada binatang buas yang tiada taranya? Xiaoyan mengerutkan kening, menatap Cailin yang diam di sampingnya, merasa campur aduk untuk sementara waktu. Seharusnya tidak ada. Tetapi menurut catatan, di mana ada binatang buas peringkat reinkarnasi tingkat 7, harimau darah jahat surgawi, harus dapat mengisi kekosongan inti iblis peringkat reinkarnasi tingkat 7. Daiki sepertinya tahu banyak hal dari warisan, dan tiba-tiba berkata dengan nada berat. Bahkan peringkat reinkarnasi 7 kali lipat dari monster dan binatang, jenis kekuatan tertinggi yang cukup untuk mengguncang dunia. Jika Anda tidak hati-hati, Anda hanya bisa jatuh dengan sedih. Tidak. Itu terlalu berbahaya. Setelah mendengarkan Daiki, Cailin menggelengkan kepalanya hampir tanpa sadar. Dia tahu gaya perilaku Xiaoyan,
dan begitu ada titik balik dan harapan dalam masalah ini, dia akan pergi ke sana terlepas dari hidupnya. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dari peringkat reinkarnasi ke-6, terlalu berbahaya untuk berurusan dengan binatang tak tertandingi dari peringkat reinkarnasi ke-7. Di level reinkarnasi, setelah level kelima, apalagi level, meskipun levelnya kecil, celahnya seperti jurang. Kamu tinggal, Xiao Yan mengerutkan kening, secara alami menyadari kekuatan sihir yang terkandung dalam kata-kata kuasa Seven reinkarnasi peringkat dilihat dari kekuatannya saat ini, mungkin sangat sulit untuk ditangani. Tidak, aku akan pergi denganmu. Setelah 3 kali berjuang, Kailin harus berkompromi. Pergilah, setelah 3 pemikiran, Xiao Yan hanya bisa melakukannya. Dia mengambil pergelangan tangan Kailin dan terbang menuju Gua 4 Gajah. Berangkat dari klan Jiwei, karena koordinat spesifik Gua 4 Gajah, Xiao Yan dan keduanya sangat cepat, dan hanya dalam seperempat jam, mereka tiba di lokasi Gua 4 Gajah. Melihat sekeliling, itu adalah area abu-abu yang aneh, dengan bintik-bintik cahaya berdebu yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kehampaan, samar-samar membentuk pola misterius dan kompleks, yang memicu seluruh ruang secara ajaib. Di daerah itu, ada puncak yang sepi, pepohonan yang rimbun di puncak gunung sangat aneh, angin gunung bertiup, dan aroma burung dan bunga meluap, seolah-olah ini hanya tempat yang damai. Namun, perbedaan dari keheningan normal inilah yang membuat Xiao Yan, yang selalu diam, menjadi serius. Dengan persepsinya tentang bahaya sepanjang tahun, seringkali dalam situasi ini ada makhluk yang sangat berbahaya tersembunyi. Dikatakan bahwa salah satu pintu masuk ke Gua 4 Gajah ada di sini, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sangat sedikit orang kuat yang memasuki Gua 4 Gajah. Mungkin ada banyak hal misterius yang tak terhitung jumlahnya di sini. Di atas gunung yang tinggi dan lurus, 2 suara tiba-tiba jatuh, dan sosok dia muncul di sini dengan tenang. Gua Xixiang, King Long, burung vermilion, macan putih Xuanwu. Aku hanya tidak tahu pintu masuk ke 4 Gajah mana yang ada di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka berdua sangat cepat, dan mereka menyeberangi gunung sesuka hati dan bergerak di dalamnya. Kemanapun mereka lewat di sepanjang jalan, sekelompok api panas berlama-lama di bawah, seolah-olah mereka sedang mencari pintu masuk. Untuk itu, namun, dengan kedatangan keduanya, gunung yang sedikit mati ini juga perlahan melepaskan beberapa napas unik, seolah-olah ada makhluk yang menyemangati kedatangan orang asing. Ketika mereka sampai di puncak tersembunyi di pintu masuk Gua Xixiang, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh untuk sementara waktu, dan keduanya hanya bisa berjalan tanpa tujuan. Setelah beberapa saat, penjelajahan dan pencarian kedua orang itu tidak membuahkan hasil, dan akhirnya mereka tiba di lembah yang dalam dengan energi yang sangat kuat di puncak gunung. Seluruh gunung telah diperiksa oleh saya. Tampaknya hanya medan di sini yang relatif istimewa, dan energi di sini adalah yang paling terkonsentrasi di seluruh gunung. Berdiri di atas lembah yang dalam, Xiao Yan melihat sekeliling. Jurang ini seperti jurang maut, dan bentuknya seperti baskom besar. Pada saat ini, Xiao Yan dan keduanya melayang di pintu masuk. Di sekitar lembah-lembah, ada banyak bahan obat yang tumbuh di mana-mana, dan energi padat samar-samar membentuk kabut, yang tampaknya menutupi pintu masuknya. Yao Xiang, energi surga dan bumi, mungkinkah ini pintu masuk ke Gua 4 Gajah? Mendengar penjelasan Xiao Yan, alis Cailin sedikit melebar, tapi sayangnya kekuatan 10 warna di tubuhnya tidak memancarkan fluktuasi apapun. Meskipun ini adalah tanah harta karun bahan obat, tampaknya ada banyak hal jahat di dunia yang tidak dikenal di bawah ini. Kekuatan jiwa yang besar membuat Xiao Yan sangat menyadari beberapa fluktuasi halus di bawah pintu masuk baskom, dan matanya perlahan menunjukkan rasa ngeri, dan bahkan ekspresinya menjadi aneh. Tempat aneh semacam ini adalah yang pertama kali ditemui Xiao Yan, tidak hanya menahan kekuatan yang menekannya, tetapi bahkan seluruh ruang dipenuhi dengan pedang, dan tampaknya sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatan satu orang. Pergilah, keduanya saling memandang, dan setelah beberapa saat, tanpa ragu-ragu, tubuh mereka melonjak langsung ke jurang tak berujung lembah-lembah. Baru saja dituangkan ke dalamnya, kekuatan kegelapan menyebar seperti gelombang pasang, benar-benar menyelimuti tubuh keduanya, dan sentuhan tanpa bobot menembus sanubari keduanya. Pupil matanya sedikit menyusut, Xiao Yan mengambil kailin dan melompat ke depan, meraih beberapa benda di ruang ini dengan telapak tangannya, dan baru kemudian menstabilkan sosoknya.
Melihat sekeliling, di depan mereka berdua, pemandangan tebing curam mulai terlihat. Di sini, tampaknya bahkan banyak kekuatan di tubuh Xiao Yan untuk sementara gagal, kecuali darah naga dan transformasi Dewa Naga di tubuh, fluktuasi lembut sedikit mekar. Ini, jadi, keluar dulu. Wajah cantik Kailin dipenuhi dengan tatapan serius, dan dia hanya bisa mengecilkan telapak tangannya, mengingatkan Xiao Yan. Mata Xiao Yan bergerak, dan dengan bantuan cahaya redup di kekosongan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ini adalah tebing dan puncak gunung. Di tebing dan tebing yang curam, ada banyak tulang dan sisa kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Jelas barang-barang itu ditinggalkan di sini oleh beberapa orang kuat yang masuk ke Gua Empat Gajah tanpa izin. Ruang ini telah memenjarakan semua kekuatan di tubuh kita. Seiring berjalannya waktu, begitu vitalitas dalam tubuh kita ditelan olehnya, kita semua akan jatuh di sini sepenuhnya. Pergilah, ekspresi Cailin bermartabat, dan ada kekuatan garis keturunan 10 warna yang mendominasi di kulitnya, perlahan-lahan mekar dengan warna yang cemerlang, seolah-olah dia ingin menggunakan 3 impuls utama yang dihasilkan oleh kekuatan garis keturunan untuk melarikan diri dari sini. Ini benar-benar jadi di sini, tapi bukan tanpa solusi. Lihat, saat berikutnya, Xiao Yan dengan kuat menggenggam batu di atas tebing dengan satu tangan, dan mengangkat jari tangan lainnya untuk menunjuk ke dasar tebing. Bagian bawah tebing sangat gelap, seolah-olah memiliki kekuatan menakutkan untuk melahap semua hal, tetapi saat ini ada batu yang menonjol, yang sangat menarik perhatian. Ini, gerbang istana. Mata indah Kailin sedikit menyipit, dan dengan bantuan kekuatan garis keturunan dari kekuatan 10 warna di tubuhnya, dia sepertinya bisa melihat gerbang kuno yang ditutupi dengan tanaman merambat cian dari celah-celah di batu. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke bawah? Dari sini ke batu di bawah, setidaknya ada jarak 100 meter, ditambah dengan kekuatan aneh dari ruang ini, dampak kuat seperti itu sangat merusak. Cailin tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, jelas bahwa pemandangan saat ini penuh dengan krisis. Ada banyak peluang di keempat gua gajah ini, tetapi tingkat bahayanya juga menakutkan. Percayalah, tutup matamu dan pergi. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati tebing dan tebing di sekitarnya untuk sementara waktu, dan kemudian memeriksa kekuatan jiwanya lagi, dan menemukan bahwa tidak ada aura aneh lainnya. Dia melepaskan batu itu secara langsung, dan melingkarkan tangannya di pinggang ramping Kailin. Keduanya dari mereka terbang seperti guntur, jatuh ke bawah. Kecepatannya sangat cepat, dan suara angin yang bertiup di sepanjang jalan sebenarnya sedikit membelah rok panjang di tubuh Kailin. Di bawah rok panjang, ada salju putih yang menjulang. Suara menusuk angin pecah bergema, dan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tebing dan puncak perlahan mendekati mereka berdua, dan napas yang terkandung di dalamnya serakah dan ganas. Retakan, pada saat kritis, Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menabrak batu di dasar gunung. Semburan debu bubuk keluar, tetapi beberapa batu padat yang tersisa dicengkeram oleh telapak tangannya, dan tubuh keduanya benar-benar stabil. Turun, Xiao Yan mendengus dingin, menjentikkan telapak tangannya, dan mengirim tubuh Kailin langsung ke kekosongan di bawah batu. Ini adalah tempat paling aneh di sini. Xiao Yan, kamu cepat datang. Sepertinya ada sesuatu di portal ini. Telapak tangan Xiao Yan memerah, tetapi dampak jatuh 100 meter bertabrakan dengan batu, tetapi tidak meninggalkan luka. Sekarang kekuatan fisik Xiao Yan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Aura yang tertekan masih berlanjut, sosok Xiao Yan bergoyang dan muncul di bawah batu pada saat yang sama. Di bawah batu, ini adalah gua seluas puluhan meter. Gua itu penuh dengan lumut. Melihat ke atas, portal cian seperti tebing yang tertanam di tebing muncul di mata keduanya. Sederhana dan aneh, inilah yang dirasakan Xiao Yan saat pertama kali melihat masa lalu. Tampaknya setelah membuka pintu ini, waktu baru akan datang. Tanaman merambat ini tampaknya tidak tumbuh dengan liar, tetapi sengaja dikelilingi oleh orang-orang di portal. Makhluk seperti itu sepertinya mirip naga. Suara Kailin bergema di area ini, tapi Xiao Yan, yang berada di sampingnya, tiba-tiba terbangun. Saya khawatir ini adalah salah satu pintu masuk ke Gua Empat Gajah, pintu masuk ke Gua Qinglong. Aku tahu bagaimana pintu ini bisa retak, mundur sedikit. Xiao Yan bertepuk tangan, dan kemudian kekuatan darah naga diam-diam mengalir keluar, benar-benar membentuk bayangan naga emas mini di tubuhnya. Ledakan, bayangan naga emas baru saja muncul,
membawa aura menakutkan yang mendominasi dunia, dan raungan naga menyebar ke portalnya. Puff, portal kuno awalnya tidak bisa dihancurkan, dan bahkan tanaman merambat cian perlahan-lahan membentuk naga yang tidak aktif. Tetapi sayangnya, di bawah kejutan kekuatan Raja Keluarga Naga, Raja Naga Emas, itu mengalahkan diri sendiri. Pergilah, sosok keduanya jatuh ke dalamnya dalam sekejap. Pada saat mereka baru saja masuk, penindasan tak terlihat pada tubuh benar-benar menghilang dengan bersih, seolah-olah mereka telah memasuki ruang khusus. Ruang di belakang pintu masuk Gua King Long mungkin adalah Gua Empat Gajah. Ruang ini gelap, dan angin yin mengalir kemana-mana, dan bahkan ada suara yin yang aneh dan tajam bercampur dengannya, seperti roh sesat hantu di neraka, meratap tanpa henti. Kegelapan, abu, lapisan kehampaan, tidak ada jejak kehidupan di seluruh dunia, hanya keheningan total yang hampir mencapai ekstrim, adalah gambaran keseluruhan dunia ini. Sepertinya, ini yang disebut Gua Empat Gajah, tapi dunia semacam ini agak tidak konsisten dengan tempat aneh kedua dalam legenda yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis. Memasuki Gua Empat Gajah, meskipun kekuatannya telah kembali normal, kekuatan jiwa tampaknya dibatasi oleh beberapa kekuatan kuno, dan hampir tidak berguna, yang membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Monster itu, aku tidak tahu di mana dia sekarang. Tingkat reinkarnasi tingkat 7 semul tidak sebanding dengan tingkat reinkarnasi 7 tingkat setengah langkah, tampaknya ada baiknya melakukan beberapa persiapan. Di dalam tubuh Xiao Yan, formasi dan api suci melonjak bersama, siap menghadapi keadaan darurat di sekitarnya kapan saja. Apa itu? Ketika Xiao Yan bertindak seperti ini, tangan Gio Kailin di samping dengan tenang terangkat, menunjuk ke masa udara hitam yang bergelombang di depan mereka berdua. Masa aura hitam langsung menyelimuti mereka di depan mereka, dan aura di lapisan awan hitam berjatuhan tanpa henti, seolah-olah ada beberapa makhluk hidup di dalamnya. Monster ular, ini, 3 ular roh jahat. Setelah beberapa saat, tubuh Kailin ditutupi dengan lapisan kekuatan 10 warna, dan ternyata dia mengenali makhluk yang tersembunyi di masa udara hitam secara sekilas, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Di lapisan awan hitam, seekor ular iblis berkepala 3 berjatuhan tanpa henti, dan tubuhnya panjangnya 100 kaki. Karena cahaya redup, Anda dapat samar-samar melihat ular monster berkepala 3 yang tertidur di awan hitam. Sisik ular di sekitar tubuh ditutupi dengan energi monster setinggi langit, dan 3 kepala ular besar, masing-masing dengan puluhan ukuran dari 3 pasang mata ular merah seperti 6 lentera, bergerak di kehampaan yang suram, penuh dengan monster merah darah, yang sangat menakutkan. Api, kekuatan monster ini hanya selevel samsara, tapi Xiao Yan tidak menahan diri. Merobek, monster berkepala 3 itu tampaknya berada di bawah semacam ancaman. Kepala ular besar itu bergetar, menelan huruf ular, dan hembusan angin yin tiba-tiba menyapu dari 3 mulut raksasa, dengan racun yang menyeramkan, mengikis segala sesuatu di sekitarnya. Xiao Yan, tunggu, sepertinya, untuk mengarahkan kita ke arah. Bagaimanapun, Cailin memiliki garis keturunan monster ular, jadi dia dapat dengan mudah merasakan beberapa pemikiran yang terakhir. Sepertinya orang ini juga makhluk di dalam Gua Empat Gajah, dan pertarungan singkat tadi meyakinkannya. Ayo pergi dan melihat-lihat, keduanya saling memandang, dan kecepatan mereka meroket, mengejar mereka langsung ke arah ketiga monster itu melarikan diri. Susu, apakah seseorang akhirnya di sini? Pada saat ini, di kedalaman kehampaan yang gelap, ada suara kuno dan keruh yang berbicara dengan tenang. Ini, ketika monster berkepala 3 pindah ke pintu masuk gua yang gelap, mereka tiba-tiba berhenti, seluruh tubuh diam-diam melarikan diri dari udara, dan berbaring di tanah dengan tenang, dan ada ekspresi hormat di mata ular itu. Tampaknya di gua ini, ada semacam makhluk kuat yang ditakuti. Puff, Xiao Yan saling melirik, satu demi satu, langsung masuk ke dalam gua. Di luar gua yang gelap, tiba-tiba ada suara keras, tiba-tiba, di lorong sempit di sekitar gua, batu-batu besar dan debu terus berjatuhan, itu bercampur dengan aura menakutkan, yang perlahan mengguncang Xiao Yan dan mereka berdua. Serangan ini dikirim oleh 3 monster, tampaknya membuat kita mundur, dan ada beberapa makhluk menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Suara besar itu mengguncang seluruh gua, dan momentumnya mencengangkan. Kailin sepertinya merasakan beberapa pemikiran di hati yang terakhir dan tidak bisa tidak mengatakannya. Monster yang kita cari seharusnya ada di sini.
Saya telah mengamati sepanjang jalan, ini adalah kedalaman seluruh gua 4 gajah. Jika diharapkan, ini adalah tempat inti. Meskipun gua itu sempit, itu tidak berdasar. Keduanya berjalan bergandengan tangan ke kedalaman gua. Tetapi semakin jauh ke bawah gua, suasana suram semakin bermartabat. Rasakan sentuhan kegelisahan. Tampaknya di dasar gua, ada beberapa binatang buas yang tak tertandingi menunggu mereka. Angsa, selama gerakan di sepanjang jalan, Xiaoyan melepaskan api-api suci sedikit untuk menerangi jalan ke depan, dan kemudian kekuatan menelan yang gelap memenuhi tubuhnya, dia tidak berani mendekati Xiaoyan sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan melahap itu cukup untuk melahap segalanya, dan makhluk lemah di gua ketakutan dan hanya bisa mundur. Berjalan seperti ini, hampir seperempat jam, dan garis pandang di depan keduanya menjadi lebih lebar. Sepertinya mereka telah mencapai ujung gua, dan dunia yang sama sekali baru mengalir ke mata mereka. Di ujung gua, tampaknya ada ikatan yang hancur, tetapi saat ini tidak ada paksaan, dan Xiaoyan dan keduanya dengan mudah menyeberang. Dunia di depannya adalah pemandangan area gua berukuran 100 zang, dengan mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang mengambang di atasnya di tengah, menerangi seluruh dunia. Terletak di tepi dinding tepi, ada sarkofagus yang telah lama disegel. Sarkofagus itu diukir dengan garis-garis kompleks yang tak terhitung jumlahnya, yang tampaknya menekan makhluk tertentu. Di sekitar sarkofagus, ada 4 batu kuno dan suci gajah berdiri dengan tenang. 4 patung batu sesuai dengan 4 binatang mitos dari Qinglong, Macan Putih, Suzaku, dan Xuanwu masing-masing, dan mereka melihat ke atas dan melihat sekeliling lagi. Tetapi menemukan bahwa di dinding sekitar gua ini, ada darah kuno dan berat garis-garis berwarna, diam-diam diukir pada mereka, dan mereka tampaknya membentuk kontinum satu sama lain formasi yang sangat kompleks. Dengan penambahan patung batu dari 4 binatang, tampaknya menekan beberapa hal yang paling kuat di dunia. Berdengung, mata Xiaoyan tertuju pada sarkofagus yang dikelilingi oleh 4 gajah dan patung batu. Dari sarkofagus kedap udara, Xiaoyan mencium rasa tidak nyaman, bahkan penguasa eksekusi dewa, yang diam di tubuhnya, saat ini secara tak terduga mengirimkan gelombang yang berapi-api. Xiaoyan tidak tahu apakah itu kekuatan tarik senjata ilahi, atau fluktuasi lainnya, tetapi Xiaoyan samar-samar tahu bahwa gua ini jelas merupakan tempat yang ganas. Di seluruh gua, ada tumpukan tulang putih di tanah, dan setidaknya ratusan orang jatuh di sini. Dalam hubungannya dengan patung batu dari 4 dewa dan binatang buas dan peti mati, sentuhan rahasia dan kewaspadaan perlahan mengalir ke Xiao Hatian. Di sini, sepertinya ada aura monster itu, meskipun sangat lemah. Setelah beberapa saat, mata indah Kailin perlahan melihat ke sarkofagus. Dilihat dari kekuatan 10 warna, Kailin sepertinya mencium aura halus monster dari gua. Manusia, selamatkan aku. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di 4 gua gajah ini, yang semuanya diberikan kepadamu. Sama seperti Xiaoyan sedang melihat tempat ini dengan hati-hati, raungan ganas tiba-tiba keluar dari sarkofagusnya. Momentumnya seperti pelangi, mengejutkan, WHO. Suara ini baru saja muncul. Energi langit dan bumi di seluruh gua menjadi sunyi, dan bahkan kekuatan 10 warna di tubuh Kailin melonjak bersama. Sepertinya tekanan yang diberikan suara ini pada yang terakhir sangat agung dan menakutkan. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka berdua melihat sarkofagus di belakang 4 patung batu secara bersamaan. Pada saat ini, cahaya redup di dalam sarkofagus kuno terus-menerus berkedip, tetapi itu ditekan oleh garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya di sarkofagus. Kami hanya bisa samar-samar melihat bagian bawah sarkofagus, dan sepertinya ada aura yang sangat kuat, ditekan oleh penahanan. Sumber suara juga berada di bawah sarkofagus. Aku adalah binatang tertinggi di dunia iblis, dan aku juga harimau darah jahat. Mengikuti tatapan Xiaoyan, raungan bernada rendah yang menakutkan bergema dari sarkofagus lagi, dan ada sedikit kebanggaan dalam suara itu. Namun, tidak peduli bagaimana yang terakhir berjuang, ada semburan pola cahaya yang melonjak di sarkofagus, menekan napasnya sebanyak mungkin. Mendengar suara arogan orang ini, Cailin dan Xiaoyan saling memandang. Tampaknya situasinya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Namun, karena kekuatan menakutkan orang ini, dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan kekuatannya. Harimau darah jahat surgawi, apa itu? Agar orang ini tidak melihat sesuatu yang salah,
Xiao Yan dan keduanya menahan napas di tingkat reinkarnasi tingkat kedua, dan kemudian bertanya dengan suara tersentak-sentak. Dengan isolasi sarkofagus, sulit bagi yang terakhir untuk menemukan kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan dan keduanya. Kemudian mereka berdua menatap sarkofagus dengan takjub. "Selamatkan aku bisa membiarkanmu mendapatkan semua warisan di Gua Empat Gajah, harta karun. Kalau tidak, tanpa bantuanku, dengan kekuatan kalian berdua di tingkat reinkarnasi ganda, hanya ada satu jalan buntu di ruang ini." Harimau darah jahat surgawi, yang ditekan di sarkofagus, jelas tidak menyangka bahwa tidak seorang pun di dunia iblis akan mengetahui reputasinya yang terkenal, dan meraung lagi setelah merenung. "Suami dan istri saya masuk ke sini hanya untuk mendapatkan beberapa peluang. Ketika kami masuk ke sini, kami hanya didekati oleh ular berkepala 3, dan kami tidak dapat mengganggu kultivasi senior. Kami akan pergi sekarang." "Liner, ayo pergi." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung menarik Cailin dan berjalan dengan lembut di luar gua, mencoba meninggalkan ruang ini. "Kalian berdua, kembali, saya melihat bahwa atribut Anda kejam, tetapi anak Anda mengolah atribut api." Melihat Xiao Yan dan keduanya yang akhirnya masuk ke sini dan tidak terinfeksi oleh hal-hal jahat di sekitar gua, suara harimau darah jahat datang dari sarkofagus lagi. Apa yang dia kembangkan memang atribut api. Pada saat ini, Cailin berhenti sedikit, dan melihat sarkofagus dengan sentuhan kekuatan 10 warna di matanya yang indah. Jalan gua yang dilalui di sepanjang jalan penuh dengan aura jahat besar dan kecil, tetapi aura di gua ini sangat suci, dan jelas sangat cocok untuk budidaya monster. Bahkan di dalam apa yang disebut Gua Empat Gajah, energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan melonjak dari sungai bawah tanah dan berkumpul menuju sarkofagus dan 4 patung batu dewa dan binatang, membawa energi yang tak habis-habisnya kepada mereka. Seluruh gua itu misterius, dan ada beberapa tulang di dalam gua. Saya khawatir harta di gua ini belum diambil. "Senior, ruang ini sangat berbahaya, hal tanpa pamrih semacam ini." Xiao Yan menyeringai, dan suara kasihan terdengar, dan kemudian pergi dari sini dengan skala warna, tetapi kecemerlangan api suci tersebar sedikit demi sedikit di sepanjang jalan. "Apakah kamu tahu Senggian?" Mendengar suara acuh tak acuh Cailin, sarkofagus terdiam beberapa saat, dan kemudian perlahan berbicara. "Api suci." Mendengar kata-kata orang ini di sarkofagus, hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Mungkinkah masih ada keberadaan api suci di ruang ini? Tetapi banyak api suci di tubuhnya tidak terasa sama sekali. Kenapa ini? Mungkinkah aura penekan misterius telah mengisolasi induksi Sein Flame dari satu sama lain? Ya, itu Sengyan. Dan itu masih api suci peringkat 16 di dunia 1000 besar, api iblis surgawi. Monster di sarkofagus mendengar suara terkejut Xiao Yan, dan langsung mencibir. Jelas tingkat chip ini cukup untuk menarik mereka untuk menyelamatkan diri. "Jika kamu bisa menyelamatkanku dari sarkofagus, aku akan memberitahumu keberadaan api suci itu, dan aku bahkan akan membantumu menaklukkan api suci itu." "Yah, kesepakatan ini bagus, bukan?" Suara di sarkofagus terdengar lagi. Mata Cailin langsung beralih ke Xiao Yan, menunggu langkah Xiao Yan. "Ya." Xiao Yan mengangguk, tampaknya juga samar-samar menyadari berita Senggian, tetapi monster ini tampaknya membujuk Xiao Yan dan keduanya sebagai pelayan sesuka hati, tetapi mereka tidak tahu bahwa keduanya berdarah dingin dan tegas. Namun, keduanya tampaknya tidak bermaksud mengekspos omong kosong monster itu, tetapi berpura-pura bingung. "Jika saya bisa mendapatkan api suci, saya pasti bisa menembus ke tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Liner, kita bisa mencoba." Mata Xiao Yan berbinar dan dia sangat gembira. "Yah, tapi para pendahulu sangat kuat, mengapa mereka ditekan di sini?" Melihat penampilan Xiao Yan, Cailin tidak bisa menahan tawa, matanya terus memindai segala sesuatu di sekitarnya, mencoba menemukan beberapa jejak lainnya. "Banyak omong kosong, transaksi ini, Anda harus melakukannya, jika Anda tidak melakukannya, Anda harus melakukannya." Dentang, tawa sarkastik tiba-tiba keluar dari sarkofagus, dan tiba-tiba sebuah batu jatuh dari satu-satunya jalan keluar di gua, dan seluruh gua dengan mudah ditutup. Di atas batu yang jatuh, ada lapisan penjara kuno di seluruh tubuh, tanpa kekuatan reinkarnasi lapisan ke-6, sulit untuk dihancurkan. "Cobalah." Xiao Yan menembak dengan lembut,
dan kemudian kekuatan spiritual di dalam tubuh melonjak lebih dulu, dan lingkaran garis melonjak keluar, menutupi dinding seluruh gua tanpa menyadarinya. Ada 590.000 pola formasi. Kekuatan pola seperti itu cukup untuk menangani pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi kuasi 6, dan ini dapat dianggap sebagai backhand yang disiapkan oleh Xiaoyan. Lagi pula, jika Anda ingin mendapatkan inti iblis dari monster ini, Anda secara alami perlu memecahkan kekuatan penekan dan menyelamatkannya. Tetapi kekuatan reinkarnasi kuasi tingkat ke-7 orang ini terlalu mengerikan, jadi dia harus mempersiapkan beberapa yang sempurna. Strategi. Lanjutkan, jika kamu tidak dapat memecahkan kekuatan represif dalam jangka waktu tertentu, udara dan energi di gua ini akan tipis, dan kamu akan benar-benar hilang di sini. Tulang putih di tanah adalah pelajaranmu. Tentu saja, jika kamu bisa menyelamatkanku, transaksi sebelumnya masih akan dihitung. Xiaoyan mengabaikannya, tetapi dengan hati-hati mengamati 4 patung batu dewa dan binatang di sekitar sarkofagus. Mutiara malam di tengah juga melepaskan sedikit gelombang fluktuasi aneh, yang jelas merupakan kunci untuk memecahkan kekuatan penindasan. Biarkan aku mencoba. Setelah memeriksa, tetapi tidak menemukan kekurangan apapun, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kekuatan api mengalir keluar dari tubuhnya, dan berjalan ke posisinya sedikit demi sedikit. Tapi sekarang Xiaoyan sengaja menekan kekuatannya dan tidak menggunakan api suci, jadi monster di sarkofagus itu sedikit dianggap enteng. Sepertinya ada sesuatu di sarkofagus ini yang membuat kekuatan si Chai Swallowing Python sangat ingin mendapatkannya. Cailin berdiri di tempat dan sepertinya sedang menjelajahi misteri gua ini bersama Xiaoyan. Aneh. Fluktuasi pada dua orang ini sepertinya tidak benar. Salah satu dari mereka bahkan memiliki aura samar yang berhubungan dengan api iblis. Apakah orang ini memiliki hubungan lama dengan Kaisar Iblis? Apakah itu ilusi? Meskipun monster ini ditekan, indera penciumannya yang tajam masih menemukan beberapa situasi aneh, tapi sekarang diam-diam tidak aktif, mengawasi setiap gerakan Xiaoyan. Setelah membimbing Xiaoyan dan mereka berdua, monster di sarkofagus menjadi sunyi. Tampaknya 3 tekanan utama yang berasal dari sarkofagus membuat tidak mungkin untuk terus berkomunikasi dengan Xiaoyan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, sepertinya ada perasaan dan berdiskusi dengan Cailin. Setelah pertunjukan, bersiaplah untuk menguji kekuatan keempat formasi Divine Beast ini. Perlahan-lahan memutar kekuatan reinkarnasi yang megah di tubuhnya, dia melihat bahwa energi atribut api panas di tubuh Xiaoyan terus meluap, dan ada letusan gunung berapi yang samar. Tetapi seluruh tubuh Xiaoyan mendekati 4 binatang ilahi, itu berhenti dengan aneh. Tampaknya diblokir oleh kekuatan kuat yang tidak bisa dijelaskan. Aura kematian yang sedingin es perlahan-lahan keluar dari 4 patung batu binatang suci, seolah-olah ada semacam rahasia tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya, dan itu berbahaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin memenjarakan monster dari kelas reinkarnasi kuasi 7 di sini? Ada apa? Cailin dan Xiaoyan dalam suasana hati yang baik, melihat situasi Xiaoyan, mereka buru-buru menarik pandangan mereka dari memindai gua, dan menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius di samping. Ini adalah formasi, dan itu bisa langsung mengeluarkan semua eksplorasi dan kekuatanku. Sepertinya agak aneh, Xiaoyan mengerutkan kening, dan ketika dia berbicara, pola prasasti inti di tubuhnya selalu menyampaikan kegelisahan yang telah lama hilang. Bahkan suara monster itu menghilang tanpa jejak saat ini. Tampaknya formasi dan sarkofagus memiliki tekanan penekan yang kuat, sehingga monster itu tidak dapat lagi mengirimkan berita apapun. Karena ini adalah dunia iblis, mengapa kamu tidak mencobanya dengan keajaiban dunia iblis? Tubuh Xiaoyan langsung mundur, tangan ramping Cailin menopang Xiaoyan dan berkata lembut. Cailin secara alami tahu bahwa Xiaoyan berlatih 3 alam sihir, tetapi mirip dengan sihir-sihir, setiap orang hanya bisa berkonsentrasi pada satu jenis kultivasi. Xiaoyan mengangguk, dan keajaiban dunia iblis, yang telah lama berdebu di tubuhnya, ditampilkan oleh Tai Indestructible. Meskipun itu hanya cara termudah untuk menjalankan seni ilahi, cahaya monster hijau yang tak terkalahkan tetap berada di lengan Xiaoyan. Xiaoyan membuat keputusan yang menentukan dan tiba-tiba meraung di depan formasi 4 dewa dan binatang. Itu dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang membuka gunung dan memecahkan batu, dan langsung menghubungi kekosongan formasi terakhir. Xiaoyan membawa Cailin dan mundur ke sudut dinding gua di udara. Api panas di sekelilingnya melindungi tubuh mereka berdua, diam-diam menunggu perubahan di gua.
Saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Area di mana Xiao Yan tidak bisa masuk ke dalam formasi 4 dewa dan binatang. Pada saat ini, sebenarnya dalam kehampaan, dan tanah sedikit bergetar di bawah pengaruh sihir iblis dari dunia iblis. Setelah beberapa saat, kecepatan cahaya monster melonjak, dan sepertinya menembus penjara tak terlihat dari 4 dewa dan binatang buas. Mutiara malam, patung batu dari 4 makhluk mistis. Dalam sekejap, nyala api yang menyilaukan di seluruh Xiao Yan melayang, tetapi matanya menyipit perlahan, seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Berdengung, untuk sementara waktu, di seluruh gua yang mati, tiba-tiba ada ledakan angin yin yang menyusup, seolah-olah ada semacam makhluk jahat kuno, perlahan pulih. Setelah cahaya monster mengenai 4 patung batu dari binatang suci, itu menghilang dengan tenang, tetapi sebelum 4 patung batu dari binatang suci, tiba-tiba ada ledakan suara retak yang keras, dan batu dan debu terus terkelupas darinya. Yang agung vitalitas tak terduga itu menyebar seperti rebung setelah hujan. Ada 4 pola misterius manusia hidup dalam bayang-bayang di belakang patung batu dewa dan binatang, yang langsung meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dipenuhi dengan energi, memenuhi seluruh gua dalam sekejap. Pada saat yang sama, 4 binatang suci kuno yang membenci semua makhluk hidup perlahan melepaskan diri dari belenggu patung batu, seolah-olah mereka telah bangun dari tidur panjang mereka di zaman kuno, dan hidup kembali dalam sekejap. The Azure Dragon Divine Beast tampak menghina, melambaikan tubuhnya yang besar, menunjukkan gigi dan cakarnya, dan lingkaran biru yang megah merobek segalanya seperti badai. Binatang mitos harimau putih itu memiliki alis yang bermartabat, kakinya tidak aktif di tanah, dan matanya yang garang penuh dengan kedinginan, seolah-olah akan meluncurkan pukulan fatal pada Xiao Yan kapan saja. Tubuh besar Xuan Wu Divine Beast tergeletak di tanah, dan aura kuning tebal meresap keluar, kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan. Saya khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis biasa sulit untuk dihancurkan. Suzaku menari dengan anggun, seolah-olah melakukan semacam pengorbanan. Keempat binatang mitos masing-masing memiliki gerakan eksklusif mereka sendiri, dan tubuh mereka semua memancarkan sinar cahaya terang, dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba merasuki mereka. Apakah ini formasi absolut? Pada saat ini, lengan Cailin sedikit dingin, dan ada tatapan jahat di matanya, dan kekuatan 10 warna mengalir sedikit di tubuhnya yang halus, yang sangat indah. Yang disebut formasi absolut hanyalah beberapa formasi yang kuat, dan tidak ada cara untuk memecahkannya. Jika mereka dapat diretas, mereka tidak dianggap sebagai formasi absolut. Wajah Xiao Yan berubah drastis, dia mengangkat kepalanya sedikit dan mulai berpikir. Bahaya dan peluang selalu berjalan beriringan. Kekuatan keempat makhluk mitos hampir menyebar di sekitar tingkat reinkarnasi lapis kelima, dan mungkin bukan tugas yang mudah untuk mengalahkan mereka. Memikirkannya seperti ini, saya khawatir saya hanya bisa mengakalinya. Pusat formasi, mengapa ada mutiara malam? Benda ini tampaknya mengabaikan serangan banyak kekuatan, dan terus-menerus bersinar, tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Apakah ini sumber pusat kekuatan? Xiao Yan menatap siluet 4 binatang ilahi, dan kemudian perlahan-lahan menatap Ye Mingzu, yang terlindung di tengah oleh 4 binatang ilahi. Keempat binatang mitos ini bukan tubuh, tetapi lebih seperti semacam inkarnasi energi. Tapi itu bisa membiarkan 4 binatang suci menjaga dan menekan. Apakah ada harta berharga di gua ini? Cailin, bantu aku menghentikan 4 binatang ilahi selama 1 menit. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan tidak ada kekuatan di tubuhnya, dan dia diam-diam berjalan menuju area yang diselimuti formasi 4 binatang ilahi. Kekuatan Medusa, Cailin mendengus pelan, dan di belakangnya sebenarnya ada bayangan ular berwarna-warni dari zaman kuno yang tidak aktif, seolah-olah kabut beracun yang ganas menyembur di antara huruf-huruf ular. Kekuatan ular sanca menelan warna-warni telah diintegrasikan oleh sisik warna. Merobek, untuk sementara waktu, Cailin ternyata menjadi 4 binatang suci yang saling bertarung. Mutiara malam, ini, hub formasi, di mana intinya? Dengan bantuan penutup Cailin, Xiao Yan langsung melewati 4 binatang suci dan memasuki formasi. Telapak tangannya diam-diam memegang manik bundar seukuran mata naga, dan pola prasasti inti di tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keruh, melihat manik-manik di tangannya,
Xiao Yan dengan lembut menelan air liur di lantai bawah dan menyeka keringat dingin di dahinya. Pola prasasti inti, kekuatan formasi, hancurkan untukku. Dalam sekejap, dengungan dingin agung Xiao Yan, disertai dengan kekuatan spiritual yang mendalam, disuntikkan ke dalam mutiara malam. Beberapa surat wasiat dan pola yang tersisa di mutiara malam dengan cepat dihapus oleh Xiao Yan saat ini, dan bahkan siluet dari 4 binatang suci menjadi kaku saat ini. Ledakan, riak energi kekerasan tiba-tiba menyebar dari pusat formasi, bergema di seluruh gua, membentuk gema yang mengerikan, mengejutkan orang, mengikuti tindakan Xiao Yan. 4 binatang suci yang hidup kembali berubah menjadi membatu, seluruh tubuh menjadi sunyi dalam sekejap, dan seluruh gua kembali ke keheningan lagi, seolah-olah semua yang ada di sini tidak pernah pulih. Apa ini? Krisis baru saja menyentuh, tetapi mata indah Kailin penuh dengan keraguan, dan kemudian melihat 4 patung batu dewa dan binatang dan manik-manik cerah di tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Serangan ganas dari level barusan, bahkan jika itu ditangani dengan kekuatan Kailin Jiu Chai yang menelan langit, sangat sulit, tetapi sekarang dengan mudah diselesaikan oleh Xiao Yan. Sejauh mata memandang, selalu ada tekanan samar pada manik-manik yang membuat orang merasa cemburu. Bahkan kekuatan dari 9 warna langit menelan piton yang telah dikendalikan Kailin, mencium bau gelombang yang bergerak. Jika tebakanku benar, ini seharusnya menjadi bola aneh yang diubah oleh gulungan diagram arai. Ketika dibuka, itu dapat memicu pembentukan 4 dewa dan binatang, yang dapat digunakan untuk menjebak satu pembangkit tenaga listrik. Meskipun aku tidak bisa sekarang sepenuhnya mengendalikannya, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendesaknya untuk menjebak beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis biasa. Ada senyum tipis di wajah Xiao Yan, dan hampir tanpa sadar, dia menyadari ketidaknormalan dan misteri mutiara malam ini. Dengan kekuatan pola arai, adalah mungkin untuk mengembun dan menjelma menjadi manik-manik arai seukuran mata naga seperti itu. Dengan keberanian dan kekuatan seperti itu, saya khawatir lawannya setidaknya adalah orang kuat yang dapat memadatkan dan mengendalikan 700.000 arai. Pola. Tanpa diduga, di tempat yang aneh seperti Gua Sixiang, akan ada formasi kuno, yang dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi. Tetapi jika Xiao Yan tidak mengolah kekuatan spiritual dan kekuatan master formasi pertempuran, paksaan dari pembentukan 4 dewa dan binatang barusan, itu sudah cukup untuk membuat mereka jatuh ke dalam masalah, dan bahkan akhir-akhirnya sama dengan yang kuat yang telah berubah menjadi tulang. Formasi telah diangkat, dan langkah selanjutnya adalah langkah terpenting. Tepat setelah selesai berbicara, mereka berdua melewati formasi binatang 4 dewa secara langsung dan datang ke sarkofagus di dekat dinding gua. Pembunuhan besar. Di sarkofagus di depannya, menghuni harimau darah jahat surgawi, binatang buas yang tak tertandingi yang kekuatannya mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 7. Perjalanan ini juga merupakan kunci untuk memecahkan kekuatan 10 warna di tubuh Kailin. Piton menelan 9 warna dan Piton menelan 10 warna, tampaknya hanya memiliki satu perbedaan warna di antara mereka, tetapi perbedaannya seperti jurang. Salah satunya adalah Dou Di yang kuat, dan yang lainnya bahkan dekat dengan alam tertinggi Dewa Dou, hampir sebanding dengan kekuatan menakutkan dari meditasi surga dan neraka Fenjue. Aku sudah meninggalkan banyak cara di gua, bahkan jika orang ini benar-benar lepas dari belenggu, dia bisa menghadapinya. Mari kita mulai. Kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, termasuk kekuatan api suci, disebarkan ke seluruh gua oleh Xiao Yan saat ini. Sarkofagus ini benar-benar berbeda dari peti mati yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Sarkofagus itu berbentuk persegi, dan ada pancaran sinar yang meresap ke seluruh tubuh. Hanya melihatnya seperti ini, pikiran tidak bisa menahan gemetar. Ditutup sarkofagus, bahkan ada garis misterius yang menyerupai siluet monster, yang tiba-tiba menutupi seluruh sarkofagus. Di bawah siluet monster kecil seperti itu, sepertinya semua kekuatan menjadi lemah. Kekuatan apa ini? Bisakah kamu mengabaikan api suciku? Tiba-tiba, ketika Xiao Yan memiringkan api sucinya ke sarkofagus, mencoba menerobos batasan paling misterius, pemandangan aneh muncul. Tubuh Xiao Yan didominasi oleh api oranye, disertai dengan 6 api lemah lainnya yang baru saja mendekati sarkofagus. Tetapi seperti ngengat yang melawan api, mereka menghilang dalam sekejap. Bahkan api suci yang menakutkan, tanpa menyebabkan fluktuasi, menghilang dengan aneh dan memusnahkannya. Mengabaikan,
Tidak mengabaikan, tepatnya, dot api-api suci yang kau lepaskan diserap oleh sarkofagus ini. Kailin juga sedikit terkejut, dan matanya yang tidak peka tampaknya telah menangkap beberapa jejak halus darinya. Hancur, di dunia ini, apalagi yang bisa melahap kekuatan api suci? Mendengar kata-kata Cailin, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan geli di kulit kepalanya. 6 jenis api suci digabungkan dengan kekuatan api suci ketiga. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis yang sebenarnya mungkin tidak dapat menyerapnya dengan lancar, kan? Coba lagi, gigi perak Cailin menggigit ringan, dan kemudian pergelangan tangannya diam-diam diletakkan di lengan Xiaoyan, dan pusing 9 warna diam-diam mengalir ke tubuh Xiaoyan. Sesh, telapak tangannya dibungkus dengan kekuatan api dan aura 9 warna Cailin, tapi kali ini tidak ada perubahan, telapak tangan Xiaoyan langsung menyentuh sarkofagus. Ketika telapak tangannya menyentuh sarkofagus dengan ringan, rasa dingin yang luar biasa tajam ditularkan dari kulit lengannya. Fluktuasi mengerikan yang mengerikan dan mendominasi hampir menyembur keluar dari sarkofagus di bawah, dan terus-menerus menembus ke telapak tangan Xiaoyan. Trik harimau darah jahat surgawi, Xiaoyan tiba-tiba menarik tangannya, dan seluruh tubuhnya tertembak ke belakang sepenuhnya, tetapi tubuhnya gemetar karena ini, dan matanya tidak bisa tidak melihat sarkofagus dengan kewaspadaan tinggi. Sarkofagus ini sepertinya menolak kekuatan dalam dirimu, biarkan aku mencoba. Setelah 2 tembakan, Cailin sepertinya yakin akan sesuatu. Tubuh halus bergelombang, berjalan dengan tenang dengan langkah lotus, dan ada 9 warna kecemerlangan menjulang di pergelangan tangan yang sejernih es dan bebas batu giok. Hati-hati, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi begitu dia selesai berbicara, seluruh gua bergetar hebat. Dentang, dengan keras, ketika kekuatan 9 warna di pergelangan tangan Cailin mendekati sarkofagus, tutup sarkofagus itu tampaknya telah dipanggil dan ditusuk dalam sekejap, dan ketika bersemangat, perlahan-lahan mengendur. Setelah beberapa saat, suara keras dari batu yang bergesekan perlahan muncul. Dan tutup sarkofagus, yang telah ditutup, juga perlahan mengendur, dan di celah samar, ada berkas sinar mengerikan yang dibiaskan ke langit. Aura menakutkan yang mendominasi dunia, seperti binatang buas yang turun, perlahan mengguncang Xiaoyan dan keduanya. Urutan reinkarnasi kuasi tingkat ke-7, harimau darah jahat surgawi. Xiaoyan memegang Cailin di tangannya, dan kemudian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang membangun kekuatan yang sangat menakutkan. Hahaha, raja ini akhirnya melihat matahari lagi. Sialan, kali ini, raja ini tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Cahaya iblis setinggi langit mengalir keluar dari celah tutup peti mati, dan ada sosok hitam seperti manusia yang berdiri di dalamnya, dan suara tawa gila bergema tanpa henti. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan selalu tenang, tetapi ketika celah ditutup sarkofagus terus berkembang, dia perlahan-lahan melepaskan rasa gemetar. Perasaan itu, bukan karena takut akan kekuatan mengerikan monster ini, tapi lebih seperti menghadapi beberapa kekuatan yang seimbang, dan fluktuasi semacam ini tampaknya semakin menjadi-jadi saat celah tutup peti mati mengembang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.